Halo, selamat datang di mata kuliah Mekanika Rekayasa 3. Saya, Insinyur Puryanto MT. Berikut merupakan deskripsi singkat mengenai materi ini. Materi pembelajaran. Terdapat 9 topik yang akan kita bahas selama perkuliahan. Materi 1. Pendahuluan dan perlengkapan. Metode cross. Batang AB dengan ujung tumpuan jepit dan putar, artinya ujung yang satu terjepit dan ujung yang satunya dapat berputar. Jika tumpuan putar A dikerjakan momen MA, maka pada tumpuan jepit B menerima momen MB sama dengan 1/2 MA. 1/2 merupakan koefisien transfer. Pada sebuah titik O bertemu N buah batang yang tetap dan tegar dengan masing-masing panjang L dan momen inersia I, seperti tergambar. Jika titik pertemuan O dibebani momen MO, maka masing-masing batang di titik pertemuannya akan menyerap momen. Masing-masing batang juga berputar sudut pada ujung pertemuannya. Momen dan putaran sudut tersebut adalah sebagai berikut. Momen M1 dan putaran sudut 1, momen M2 dan putaran sudut 2, momen M3 dan putaran sudut 3, momen MI dan putaran sudut I, momen MN dan putaran sudut N. Jumlah dari semua momen ujung tersebut sama dengan MO. Kita ambil contoh batang IO. Batang ini merupakan batang sendi jepit, di mana di titik I itu adalah sendi dan di titik O adalah jepit. Adapun faktor kekakuannya adalah sebagai berikut. Untuk batang jepit-jepit, kita ambil contoh batang NO. Batang ini memiliki tumpuan jepit di N dan tumpuan jepit di titik O. Adapun faktor kekakuannya adalah sebagai berikut. Selain faktor kekakuan batang jepit-jepit dan sendi jepit, masih ada dua faktor kekakuan lagi, yaitu kekakuan simetris dan kekakuan antisimetris. Berikut merupakan faktor kekakuan simetris. Faktor kekakuan simetris berlaku untuk struktur simetris dengan pembebanan simetris, seperti gambar berikut. Faktor kekakuan antisimetris berlaku untuk struktur simetris dengan pembebanan antisimetris. Berikut contoh strukturnya. Faktor distribusi atau mu. Oleh karena batang semuanya tetap tegar pada titik pertemuan O, maka semua sudut putaran pada pertemuan O tersebut adalah sama. Oleh karena semua sudut putaran pada pertemuan tersebut adalah sama, maka putaran sudut 1 sama dengan putaran sudut 2, kemudian sama dengan putaran sudut 3, sama dengan putaran sudut I, sama dengan putaran sudut N, dan sama dengan putaran sudut O. Kemudian, M1 sama dengan putaran sudut O dikali kekakuan 1, M2 sama dengan putaran sudut O dikali kekakuan 2, M3 sama dengan putaran sudut O dikali kekakuan 3,
MI sama dengan putaran sudut O dikali kekakuan I, dan MN sama dengan putaran sudut O dikali kekakuan N. Maka didapat M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah MI ditambah MN sama dengan putaran sudut O dikali kekakuan 1 ditambah kekakuan 2 ditambah kekakuan 3 ditambah kekakuan I ditambah kekakuan N. Atau bisa kita ubah menjadi MO sama dengan putaran sudut O dikali jumlah seluruh kekakuan batang. Putaran sudut O sama dengan MO dibagi dengan jumlah dari keseluruhan kekakuan batang. Dengan demikian, M1, M2, M3, MI, MN adalah sebagai berikut. Jumlah faktor distribusi pada titik simpul selalu harus sama dengan 1, atau total dari mu sama dengan 1. Dengan demikian, faktor distribusi pada ujung-ujung batang yang bertemu pada titik O tersebut adalah sebagai berikut. Berikut merupakan perjanjian tanda momen simpul, momen simpul negatif, dan momen simpul positif. Contoh momen simpul. Beban yang bekerja diubah menjadi momen yang berada di titik simpul. Cara memandang ini untuk menentukan kiri dan kanan batang. Kolom dilihat dari kanan, sedangkan balok dilihat dari bawah. Cara memandang ini untuk menentukan kiri dan kanan batang. Demikian pada batang 1, 2, 1 adalah kiri, 2 adalah kanan. Pada batang A1, A adalah kiri, 1 adalah kanan. Pada batang B2, B adalah kiri, 2 adalah kanan. Perjanjian mencari gaya ujung batang akibat momen akhir. Momen akhir dipasang pada ujung-ujung batang dengan arah melawan jarum jam. Tanda pada momen diikutkan dalam perhitungan. Gaya ujung batang balok vertikal ke atas. B12 sama dengan plus 1/L dikali jumlah momen M12 ditambah M21. Tanda plus karena V12 berada di sebelah kiri. V21 sama dengan minus 1/L dikali jumlah momen M12 ditambah M21. Tanda minus karena V21 berada di sebelah kanan. Pada kolom, momen akhir dipasang pada ujung-ujung batang dengan arah melawan jarum jam. Tanda momen diikutkan dalam perhitungan. Gaya ujung batang kolom ke arah kiri. Sebelah kiri, HA1 sama dengan plus 1/L dikali jumlah momen MA1 ditambah M1A. Tanda plus karena HA1 berada di sebelah kiri. Sebelah kanan, H1A sama dengan minus 1/L dikali jumlah momen MA1 ditambah M1A. Tanda minus karena H1A berada di sebelah kanan. Perjanjian tanda untuk gaya dalam. Gaya normal.
Berikutnya, perjanjian tanda gaya dalam untuk gaya lintang. Perjanjian tanda gaya dalam untuk momen. Momen inersia dalam perbandingan. Sistem bangunan terdiri dari batang-batang yang saling menyatu pada titik simpul. Batang-batang ini memiliki ukuran masing-masing. Ukuran ini mewakili momen inersia batangnya. Untuk menghitung cross, kita hanya perlu momen inersia dalam perbandingan. Berikut adalah contoh perbandingannya. Batang 12 mempunyai besar penampang 30/60. Batang A1 mempunyai besar penampang 30/40. Sedangkan batang B2 mempunyai besar 50/30. Jika kita ubah momen inersia dalam perbandingan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Momen akibat gerakan delta pada tumpuan jepit-jepit. Momen akibat gerakan delta pada tumpuan jepit sendi. Tabel momen primer. Perhitungan momen primer bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kita hanya perlu menggunakan rumus yang telah diselesaikan, seperti di dalam tabel. Contoh soal 1. Diketahui seperti gambar. Dengan asumsi lebar 1, maka momen inersia adalah sebagai berikut. Perusakan struktur. Batang 12 merupakan sendi jepit. Batang 23 merupakan jepit-jepit. Batang 34 merupakan jepit-jepit. Batang 45 merupakan jepit-jepit. Batang 01 hanya merupakan cantilever. Kekakuan batang dibagi modulus elastisitas dikali inersia O. Pada batang 1, 2 didapatkan hasil 0,5. Pada batang 2, 3 didapatkan hasil 1,1. Pada batang 3, 4 didapatkan hasil 0,88. Pada batang 4, 5 didapatkan hasil 0,76. Koefisien distribusi mu pada setiap batang adalah sebagai berikut.
Perhitungan momen primer. Berikut adalah momen primer dari setiap batang. Proses distribusi momen. Plot koefisien distribusi pada gambar. Masukkan momen primer yang telah dicari sebelumnya ke dalam gambar. Distribusi sama dengan jumlah momen pada simpul dikali minus mu. Transfer merupakan setengah dari momen yang berada di seberang jepitan. Berikut merupakan momen akhir dari penjumlahan seluruh momen yang ada.
perhitungan gaya lintang untuk setiap batang. Momen 1. Minus 3 dikali 250 sama dengan minus 750. Momen 2. Arah positif, angka negatif. Hasil pada gambar menjadi negatif 9,7. Momen 2. Arah negatif, angka positif. Hasil pada gambar menjadi negatif 9,7. Momen 3. Arah positif, angka negatif. Hasil pada gambar menjadi negatif 1152. Mencari MA dari kiri 3,57 dikali 300 min 9,7 sama dengan 1061,3. Mencari MA dari kanan 4,43 dikali 500 plus minus 1152 sama dengan 1063. Selisih perhitungan dari kiri dan kanan tidak terlalu jauh. Momen 3. Arah negatif, angka positif. Hasil pada gambar menjadi negatif 1152. Momen 4. Arah positif, angka negatif. Hasil pada gambar menjadi negatif 493. Momen maksimum dari kiri. Momen maksimum sama dengan 6,66 dikali 555 minus 1/2 dikali Q dikali 555 pangkat 2 min 1152 sama dengan 696,15. Momen maksimum dari kanan. Momen maksimum sama dengan 5,34 dikali 445 dikurang 1/2 dikali Q dikali 445 pangkat 2 ditambah minus 493 sama dengan 695,15. Momen 4. Arah negatif,
angka positif. Hasil pada gambar menjadi negatif 493. Momen 5, arah positif, angka positif. Hasil pada gambar menjadi positif 247. Berikut adalah hasil bidang gaya lintang dan momen. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.